Assalamualaikum teman-teman. Semangat pagi ya hari ini. Kembali lagi dengan saya Tiara Putari Suryani. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 3. Pada muatan IPS, kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Indikatornya 3.1.1 identifikasi aktivitas perekonomian masyarakat setempat. 3.1.2 menjelaskan ketampakan alam asli dan buatan. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Indikatornya 4.1.1 menuliskan hasil analisis tentang sistem irigasi subak yang ada di Bali. Pada muatan PPKN, kompetensi dasar 1.4 mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya 1.4.1 menerima manfaat dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 2.4 menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. Indikatornya 2.4.1 menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Indikatornya 3.4.1 mencari manfaat persatuan dan kesatuan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dengan mengamati video pembelajaran animasi, peserta didik dapat mengetahui manfaat irigasi pada pertanian. 2. Dengan mengamati video pembelajaran animasi mengenai sistem irigasi subak, peserta didik dapat mengetahui kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. 3. Dengan mengamati video pembelajaran animasi mengenai proklamasi, peserta didik dapat mengenal sebagai salah satu peristiwa bersejarah bangsa. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat. Teman-teman, kalian tahu tidak kalau Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan? Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hah? Agraris? Apa itu? Agraris adalah sebutan yang ditunjukkan untuk suatu negara dengan penduduk yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Nah teman-teman, kalian tahu tidak pulau apa ini? Benar, ini adalah Pulau Bali. Nah, selain dikenal karena keindahan pulaunya, di Bali juga terdapat sistem irigasi yang sangat terkenal yang disebut dengan subak. Oh iya, ngomong-ngomong soal irigasi, kalian tahu tidak irigasi itu apa? Irigasi adalah sistem pengairan ke lahan pertanian. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan.
Tidak mengherankan sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasanya mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Yuk kita kenali lebih jauh. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahannya. Para anggota subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klan subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah teman-teman, demikian penjelasan mengenai sistem irigasi subak. Teman-teman, kita haruslah bangga dengan Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tidak hanya keanekaragaman ketampakan alamnya saja, tetapi juga suku bangsanya. Dan kita tidak boleh lupa kalau semua yang kita peroleh saat ini juga berkat jasa-jasa para pahlawan kita ya. Nah, berkat mereka lah kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh bangsa lain. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan itu yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang puncaknya terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Kebangkitan Pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yuk kita ketahui lebih banyak tentang peristiwa bersejarah tersebut. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Yuk kita simak bagaimana proklamasi dibacakan pada saat itu oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari sistem irigasi Subak dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Demikian tadi pembahasan kita di tema 5, subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 3. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.